Nafisa Fitrika Fulila dengan NIM 19842010035. Bliming Wooloo sebagai sabun cuci piring alami. Belakang dari pembuatan sabun cuci piring alami ini adalah Bliming Wooloo atau Averrhoa blimbi merupakan tanaman yang tersebar di seluruh Indonesia. Buah belimbing wooloo memiliki kandungan yang banyak, akan tetapi buah belimbing wooloo ini sering terbuang sia-sia. Kombinasi pengolahan buah belimbing wooloo pada masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dikarenakan rasanya yang sangat masam saat dikonsumsi langsung, sehingga butuh proses pengolahan lebih lanjut untuk dapat dimanfaatkan. Beberapa kandungan pada buah belimbing wooloo menjadikan buah belimbing ini dapat dimanfaatkan sebagai inovasi bahan utama pembuatan sabun cuci piring alami yang ramah lingkungan. Rumusan masalah dari pembuatan sabun cuci piring ini adalah: 1. Apa saja kandungan kimia yang ada dalam pembuatan sabun Averrhoa blimbi atau Saverbi? 2. Bagaimana keunggulan dan kelemahan sabun Averrhoa blimbi atau Saverbi dibandingkan dengan sabun cuci piring pada umumnya? 3. Bagaimana prospek pengembangan produk sabun Averrhoa blimbi atau Saverbi untuk aktivitas komersial? Dan 4. Bagaimana proses pembuatan sabun Averrhoa blimbi atau Saverbi? Yang pertama yang akan kita bahas adalah kandungan kimia pada pembuatan Saverbi. Belimbing wooloo dengan nama ilmiah Averrhoa blimbi merupakan tanaman yang banyak ditemukan di daerah yang terkena sinar matahari dan memiliki ketinggian hingga 500 meter di atas permukaan laut. Ciri morfologi dari belimbing wooloo adalah bentuk dari buah belimbing wooloo bulat lonjong bersegi yang panjangnya 4-6,5 cm dengan warna buah hijau kekuningan. Adapun kandungan dari buah belimbing wooloo antara lain saponin, asam asetat, flavonoid, dan vitamin C. Kandungan tersebut menjadikan buah belimbing wooloo dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan sabun cuci piring alami yang ramah lingkungan. Pandan. Dengan nama ilmiah Pandanus amarylifolius, pandan merupakan tanaman yang memiliki banyak jenis dan hidup di daerah yang beriklim tropis. Ciri morfologi dari pandan adalah daunnya memanjang dengan tulang daun sejajar. Daun pandan sendiri memiliki banyak kandungan di dalamnya, antara lain vitamin C, vitamin B, vitamin B3, vitamin A, vitamin B2, serta senyawa aminofenilalanin. Senyawa aminofenilalanin ini berupa 2 AP, 2 asetil, 1 pirolin. Senyawa inilah yang mampu menghasilkan aroma khas dari daun pandan, sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan pandan dijadikan sebagai bahan tambahan pada produk sabun cuci piring alami. Kelor. Dengan nama ilmiah Moringa olivera, kelor merupakan tumbuhan yang tumbuh dengan ketinggian mencapai 7-11 meter, yang hidup di dataran rendah maupun tinggi. Ciri morfologi dari kelor ini yaitu memiliki daun bersirip tak sempurna dan kecil, ujungnya yang tumpul, dan pangkal daun yang membulat. Banyak sekali kandungan yang terdapat dalam kelor seperti vitamin A, vitamin B1, B2, B3, vitamin C, protein, lemak, karbohidrat, serat, zat besi, dan magnesium, serta senyawa antibakteri. Senyawa antibakteri itu sendiri meliputi saponin, flavonoid, dan tanin. Senyawa-senyawa tersebut mampu merusak membran sel bakteri enteropatogen sehingga cocok dijadikan sebagai bahan alami pembuatan sabun cuci piring. Teks sapon atau sodium lauryl sulfat dengan rumus kimia CH3CH211OCH2N OSO3Na merupakan senyawa surfaktan yang berbentuk gel dan berwarna bening. Teks sapon ini biasanya dijadikan sebagai bahan pembuatan sampo, deterjen cair, maupun sabun cuci piring. Hal tersebut dikarenakan teks sapon memiliki sifat surfaktan yang mampu membersihkan lemak dan kotoran sekaligus penghasil busa.
Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Sarit tahun 2020 pada artikelnya yang menyatakan bahwa senyawa surfaktan dapat bertindak sebagai pembasah, pengemulsi, dan bahan pembusa. Sehingga penambahan teks sabun pada campuran bahan alami sudah dapat dijadikan sabun untuk kebutuhan rumah tangga. Garam dapur atau natrium klorida merupakan senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion sehingga membentuk senyawa netral. Menurut Howard, tahun 1974, garam elektrolit seperti natrium klorida dapat dijadikan sebagai pengental dalam pembuatan sampo dan sabun, termasuk sabun cuci piring. Hal tersebut dikarenakan adanya kandungan natrium dan klorin di dalamnya. Selain itu, ada kandungan lain dalam garam seperti kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Penggunaan garam ini harus sesuai dengan takaran dan kebutuhan. Hasil dan analisa. Hasil pengamatan. Berikut ini tabel karakteristik produk sabun cuci piring alami Saferbi atau sabun Averhoa Bilimbi. Aroma dari Saferbi ini adalah wangi pandan dengan warnanya hijau pekat, teksturnya kental dan menghasilkan banyak busa, serta memiliki khasiat dapat membersihkan lemak dan kotoran pada peralatan dapur. Selanjutnya yaitu analisa. Saferbi merupakan sabun cuci piring alami yang terbuat dari belimbing wuluh. Sabun ini memiliki aroma wangi pandan yang berasal dari penambahan daun pandan yang mengandung senyawa amino fenilalanin atau 2-asetil 1-pirolin. Karakteristik lain pada Saferbi ini yaitu warnanya yang hijau pekat, di mana warna ini berasal dari daun pandan dan kelor yang mengandung klorofil sebagai warna alami. Saferbi ini memiliki tekstur yang kental seperti sabun cuci piring pada umumnya. Tekstur kental dan berbusa berasal dari penambahan garam atau NaCl dan teksapon pada pembuatan Saferbi. Khasiat yang diberikan dari Saferbi ini dapat membersihkan lemak dan kotoran karena dalam belimbing wuluh mengandung asam sitrat serta mengandung saponin dan flavonoid yang mampu membunuh bakteri. Keunggulan dan kelemahan Saferbi. Keunggulan dari sabun Averhoa Bilimbi atau Saferbi diantaranya 1. Produk Saferbi merupakan produk yang unik dan inovatif karena jika sabun cuci piring pada umumnya hanya mengandalkan jeruk nipis dan lemon sebagai bahan utamanya, maka kita mencari bahan alam lainnya yang memiliki kandungan dan khasiat yang tidak kalah, baik dari jeruk nipis dan lemon, yaitu dengan menggunakan belimbing wuluh. Yang kedua, pembuatan sabun cuci piring alami ini ramah lingkungan. Yang ketiga, bahan dasar sabun mudah didapatkan dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Yang keempat, pembuatannya menggunakan peralatan yang sederhana sehingga lebih praktis. Yang kelima, pengemasan dalam botol yang unik, menarik, dan praktis. Yang keenam, menghasilkan banyak busa serta efektif dalam mengangkat lemak dan kotoran pada peralatan masak dan makan. Sedangkan kelemahan dari sabun Averhoa Bilimbi atau Saferbi ini diantaranya 1. Membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatannya. Dan yang kedua, kurangnya uji kualitas berdasarkan mutu standar yang berlaku. Prospek pengembangan Saferbi untuk aktivitas komersil. Prospek pengembangan Saferbi atau sabun Averhoa Bilimbi yang dapat dilakukan untuk mencapai aktivitas komersil melalui beberapa kegiatan, baik yang telah dilakukan maupun dalam bentuk analisa diantaranya 1. Pemberian brand atau label pada produk sabun cuci piring alami agar lebih dikenal dan diingat oleh masyarakat atau konsumen. Yang kedua,
pengenalan produk yang dimulai dari orang terdekat hingga pada masyarakat luas. Yang ketiga, melakukan penjualan, namun diawali dengan analisa ekonomi sebagai berikut. Dengan menentukan harga pokok penjualan atau biaya produksi, yaitu dengan menjumlahkan biaya yang digunakan dalam memproduksi sabun Averhoa Bilimbi. Yang kedua, menghitung penjualan bersih yang didapatkan dari jumlah produksi dikali dengan harga tiap produk yang akan dijual belikan. Yang ketiga, menghitung keuntungan melalui penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, serta menghitung persentase keuntungan dari penjualan Saferbi dengan menghitung keuntungan dibagi biaya produksi dikali 100%. Proses pembuatan Saferbi. Pembuatan Saferbi, yang langkah pertama yang kami lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua yang kami lakukan untuk membuat Saferbi adalah memisahkan daun kelor dari rantingnya. Selanjutnya yaitu mencuci daun pandan dengan air yang mengalir. Kemudian mencuci belimbing wuluh dengan air mengalir juga. Kemudian mencuci daun kelor menggunakan air yang mengalir. Langkah berikutnya yaitu memotong belimbing wuluh menjadi potongan yang tipis menggunakan pisau. Tujuannya adalah agar memudahkan pada saat di blender. Kemudian memotong daun pandan menggunakan pisau. Selanjutnya yaitu menimbang daun kelor menggunakan timbangan sebanyak 10 gram. Lalu menimbang belimbing wuluh menggunakan timbangan juga sesuai dengan takaran yang digunakan. Di sini kami menggunakan belimbing wuluh sebanyak 140 gram. Selanjutnya menimbang pandan menggunakan timbangan sesuai dengan takaran yang digunakan. Di sini kami menggunakan pandan sebanyak 20 gram. Menimbang garam dapur atau NaCl menggunakan timbangan sesuai dengan takaran yang digunakan. Di sini kami menggunakan garam dapur atau NaCl sebanyak 40 gram. Menimbang teksapon menggunakan timbangan sebanyak 500 gram. Setelah semua bahan yang digunakan dalam pembuatan Saferbi ini ditimbang, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menghaluskan belimbing wuluh menggunakan blender dengan ditambah air sebanyak 250 ml. Belimbing wuluh yang telah dihaluskan tadi dibiarkan pada blender. Selanjutnya, memasukkan daun kelor ke dalam campuran belimbing wuluh dan air yang telah diblender, serta memasukkan air lagi sebanyak 100 ml. Kemudian, campuran ini diblender kembali. Campuran belimbing wuluh dan kelor tadi dibiarkan pada blender. Selanjutnya, memasukkan daun pandan ke dalam campuran tersebut dengan menambahkan air sebanyak 100 ml, lalu di blender kembali.
Selanjutnya, memindahkan campuran belimbing wuluh, kelor, pandan, dan air yang telah diblender ke wadah dengan disaring terlebih dahulu menggunakan saringan. Memasukkan teksapon sedikit demi sedikit ke campuran tadi sambil mengaduknya perlahan agar teksapon yang berbentuk gel tersebut dapat bercampur dengan campuran ekstrak yang telah dibuat. Teksapon ini berguna untuk menghasilkan busa pada sabun cuci piring yang telah dibuat, serta dapat mengangkat kotoran seperti lemak pada piring dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu memasukkan garam dapur ke dalam campuran tersebut dan mengaduknya. Garam dapur ini berguna sebagai pengental pada sabun cair yang dibuat, sekaligus juga dapat meningkatkan busa sabun pada saat digunakan. Campuran ekstrak yang sudah jadi didiamkan selama 5 jam agar buih-buih busa dapat hilang. Setelah 5 jam didiamkan, busa pada campuran ekstrak tersebut hilang dan campuran tersebut telah dapat digunakan sebagai sabun cuci piring yang alami. Selanjutnya, memasukkan sabun cuci piring ke dalam kemasan yang higienis dengan disaring terlebih dahulu. Setelah dimasukkan dalam kemasan, maka selanjutnya yaitu menempelkan logo sabun pencuci piring yang telah didesain sedemikian rupa agar kemasan sabun Saferbi lebih menarik. Sabun Aferhoa Bilimbi atau Saferbi siap digunakan untuk membersihkan peralatan dapur.